can see in front here, there are our beloved alumni Yes. sitting The handsome right there. and beautiful Yes. kakak class. Yes, and so if you're guessing that today we'll be having an alumni sharing, then you're right, because today we're gonna hear some wise words from them. Yes, from all our alumni who come from different universities, from different degrees as well. Yes, and definitely they also come from all around the world, not only Indonesia. So it must be exciting. But I guess before we start off this event, we would like to invite Mr. Chatur to give an opening remark. Yes, good morning everyone. Yes, once again, today we are really happy that our alumni comes here to share very valuable things to you all. So, welcome back to school, and I hope that you really enjoy the new situation, new view in this area, Videotron and Lamps and others, yeah. So, my message is just very simple. This is a very, very good time for us to learn from our alumni, to learn from our kakak-kakak, yeah. They are really great, they can achieve well, they are active at school, and many more. So pay attention and don't hesitate to ask questions to them so that you can get something. I'm sure this event is really valuable for us, so just stay tuned and enjoy. Thank you very much. Thank you, Mr. Kato, for the great speech. Now we invite our friend Joshua to lead with the prayer. Okay, friends and teachers, before we start any activities for today, I'm going to lead everyone in prayer. So everyone please stand up. Thank you. Let us pray. Father, Son, Holy Spirit, Amen. Father in heaven, thank you for this beautiful day. Thank you for already gathering everyone here, our friends, teachers, and alumni. Father, we are about to start our first event for today, which is alumni sharing. So I pray for everyone here so that this event may go well and it may be of benefit for all of the alumni, students, and also some teachers that are joining us today. Father, I pray for the smoothness of this event and pray that everyone will be able to resume their activities safely as well. In your name we pray today. Amen. Father, Son, Holy Spirit, Amen. Thank you so much, Joshua. So now, without waiting any longer, I think we want to invite our alumni Aja for their So presentation. we'll be inviting our first speakers. Actually, our first three speakers, Yes, Aja. first three speakers. Yes. Yes, so these speakers, these alumni are still studying at university. Yes. Yes, and And in great universities at that as well. yes, of course. And we would like to give a brief introduction about these three alumni. So who are they actually, Tasha? So actually, our first alumni is attending Universitas Diponegoro in Teknik Kimia. That's like really great, Raja. Yes, and the next one is it's a she, so she enrolls in Universitas Diponegoro taking architecture major. And the last? The last is our alumni who is attending Universitas Gajah Mada in Teknik Mesin. Yes, that's right. So without further ado, I think let's just call the first three alumni. Here are Jason Harman, Marcela Monica, and David Rianto. So hello everyone, good morning. I think kita kayaknya harus ngomongnya pakai bahasa Indonesia aja guys. Iya, udah lama loh nggak pakai bahasa Ya Inggris. udah lama ya kita nggak pakai bahasa Inggris, oke. Bilingual lah ya, kita campur. Oke, mungkin jadinya untuk membuka, selamat pagi, ya good morning to all of you, Saint Jonas, mana suaranya?
Oke ya, jadi pada hari ini di sini ada aku Jason dan perempuan di sebelahku ini namanya Monica. Ya, kita satu alma mater dan yang di paling kanan ada David dari UGM. Oke, jadi hari ini Fit kita bakal mungkin sedikit sharing ya, a little bit of sharing about our journey sampai bisa di PTN kali ini, pengalaman apa, proses apa, dan mungkin some values that can make us to even become higher than before ya. Jadi kita bisa mempunyai nilai lebih dibandingkan pesaing-pesaing kita dan terutama di dunia kerja nanti. Ngomongnya bahasa Indonesia aja ya. Perkenalkan, aku Marcella Monica dari Universitas Diponegoro, jurusan arsitektur. Aku masuk Undip lewat jalur SNM, yaitu jalur nilai. Jadi ceritanya awalnya itu awal kelas 12 aku ikut les buat PTN. Nah, di les itu aku belajar terus, hitung-hitung sekalian buat nambahin pembelajaran aku di kelas 12. Terus ada pemilihan untuk siswa eligible sekitar 17 orang ya. Iya, kalau nggak salah. Iya. Nah, aku terpilih salah satunya. Ini teman-teman aku juga terpilih. Nah, terus aku saat itu awalnya pengen milih ITB karena kita cuma boleh milih satu. Nah, untuk for several reason, aku jadinya nggak milih ITB, jadinya milih antara Undip atau Universitas Brawijaya yang ada di Malang. Setelah dipikir-pikir, aku memutuskan untuk memilih Undip. Habis itu aku tetap masih lanjut les buat PTN-nya. Terus bulan Maret itu ada pengumuman buat masuk SNM. Puji Tuhan aku dapat masuk Undip lewat jalur SNM. Awalnya aku kaget banget. Terus tapi bersyukur juga dan senang juga. Udah sih itu aja. Oke. Aku mau nanya dulu nih, dari kalian ada yang udah tahu belum mau masuk universitas mana? Angkat tangan dong. Yang udah tahu mau masuk universitas mana? Angkat tangan, ada? Kelas 12. Yang mau masuk dikit ya? Kok dikit ya? Yang mau masuk negeri ada? Angkat tangan. Ya boleh lah, lumayan lah ya. Untuk Ada populasi. ada populasi, boleh. Untuk kalian yang kelas 10 sama kelas 11 santai aja, kalian punya masih banyak waktu untuk ngedesain carefully. Cuma yang aku pesen itu for SNMPTN, tapi kan sekarang namanya udah ganti ya. Apa sih SNMPTN? SNBT. Nah, itu BP. Iya, prestasi. Nah, itu kalian dari kelas 10 sama kelas 11 kalau bisa naikin nilai kalian sama naikin prestasi kalian. Karena in general masuk PTN itu ada 4. Satu yang SNMPTN itu yang prestasi lewat nilai rapot. Satu lagi itu SBMPTN, nanti akan diceritain sama teman saya Jason. Satu itu ujian mandiri, jadi kamu ujian langsung di unitnya kadang atau mungkin di cabang-cabangnya juga ada. Satu lagi itu jalur prestasi yang kamu harus submit lomba-lomba yang kamu menangin atau organisasi yang kamu udah attend. Kebetulan saya di sini aku masuk UGM itu lewat jalur ujian mandiri dan masuknya itu nggak susah karena aku ketolak berkali-kali ya. Jadi aku masuk SNMPTN dulu, terus aku nembaknya lumayan jauh universitasnya karena ya aku mungkin agak naif ya, terus aku milihnya yang jauh gitu. Jadi aku milih ITS, Teknologi 10 November di Surabaya. Habis itu nggak keterima, habis itu aku belajar buat UTBK waktu itu, terus masih nggak keterima juga. Habis itu aku coba jalur prestasinya ITS, itu pun masih nggak keterima juga. Dan pada akhirnya itu kan gabut ya, pas lagi liburan kelas 12 kalian tuh akan panjang. Terus aku bilang ke mama aku sendiri, "Ma, kalau aku ujian langsung di UGM gimana?" Jadi langsung ke Jogja sekalian jalan-jalan gitu. Nah, sebenarnya itu udah agak patah semangat gitu untuk masuk ujian lagi, udah mikir kayak ya udah aku nggak usah masuk PTN nggak apa-apa gitu.
Dan pas aku di Jogja, kan itu sekalian jalan-jalan ya. Jadi moodnya tuh udah mood jalan-jalan gitu, terus udah males untuk ujian. Jadi pas hari mau ujian, aku tuh udah bener-bener yang kayak nggak usah ngerjain lah gitu, terus kayak tinggalin aja. Tapi akhirnya nekat-nekat aja terus, karena udah kesana juga kan, sayang juga ya. Jadi akhirnya ujian-ujian juga, terus akhirnya keterima. Lalu pengumuman untuk ujian mandiri UGM itu agak lama. Nah, aku itu ikut juga ujian mandirinya ITS 10 November tadi. Cuma yang 10 November itu pas lagi hari ujian itu macetnya tuh macet banget sampai aku telat ujian jadi nggak bisa ujian. Walaupun tapi masih keterima karena nilai UTBK aku nggak terlalu jelek gitu. Ya puji Tuhan untuk hal itu lah ya. Jadi aku keterima di 2 PTN, terus akhirnya aku ngambil teknik mesin di UGM. Begitu, dan struggle-nya ya banyak, kalian harus belajar banyak. Dan apa ya, kalau masuk PTN itu kalian harus bisa nyoba semua jalur gitu. Jadi jangan nyoba satu terus gagal terus udah. Tapi kalau kalian pengen berkomitmen untuk masuk PTN, kalau bisa coba semua jalur yang mereka kasih gitu, karena itu adalah kesempatan-kesempatan bagi kalian. Mungkin ada untungnya aku ngambil ujian mandiri di Jogja juga. Mungkin itu menjadi salah satu hal yang buat aku masuk. Aku juga nggak tahu gimana mereka sistemnya gimana. But I'm very grateful that aku sekarang bisa kuliah di Jogja sih. Gitu. Oke, mantap kali ya sudah dengar cerita dari Mandiri ya, independent test. Oke, sebelumnya tadi kan aku ada lihat nih beberapa anak-anak ya. Some of you maybe wonder tuh ya. Dan yang udah mau PTN tadi kayak yang di belakang sana kan? Iya, lumayan. Nah, tapi mungkin juga kalian, beberapa dari kalian ya, yang belum tahu mungkin cuma terbesit PTN itu cuma universitas dan segala macam halnya. Padahal teman-teman, sebagai informasi tambahan, PTN itu tidak hanya meliputi universitas ya. Namun kayak politeknik, bahkan sebenarnya kalau kalian mau ngomongin STIN, kayak sekolah tinggi intelijen negara, ataupun bahkan kayak Akpol, Akmil, sekolah kedinasan, itu erat kaitannya juga dengan PTN. Jadi semuanya itu sebenarnya kayak ada dalam salah satu ekosistemnya. Nah, jadi bagi kalian ya, yang mungkin juga mau sekolah kedinasan, mungkin pengalaman dari kami ini bisa berguna, karena berkaitan juga dengan tesnya. Oke, jadi aku akan mulai ya, cerita SBMPTN ku. Jadi teman-teman, awalnya itu aku emang udah punya ambisi untuk bisa bergabung di PTN, karena emang ya salah satunya juga faktor orang tua ya, mereka juga ingin tapi aku juga ingin. Nah jadinya ya kita sejalur dan akhirnya ya udah deh coba aja. Walau sebenarnya aku juga nggak tahu sama sekali apa itu sebenarnya perguruan tinggi negeri dan bagaimana cara masuknya. Aku cuma tahu dari beberapa temanku tentang PTN dan hal sebagainya. Nah, sebagai info, untuk saat ini sebenarnya SBMPTN itu sudah diubah namanya. Jadi SNBP UTBK, ya, ujian tulis berbasis komputer. Di mana kalian nanti akan disuguhkan beberapa materi ujian. Nah, enaknya nih ya, untuk tahun ini sebenarnya kalian itu aku bisa bilang lebih enak sedikit lah. Benar. Karena core subjek akademinya itu sudah hilang. Nah, maksudnya apa tuh? Pelajaran kayak ekonomi, geografi, fisika, kimia itu hilang semua teman-teman. Jadi yang diujikan itu hanyalah kemampuan logika kalian, ya, kemampuan yang sudah relevan untuk menurutku di masa ini. Jadi udah nggak kemana-mana nih. Kalian itu diukur berdasarkan kemampuan belajar kalian, yang dilihat dari kemampuan kognitif kalian, kemampuan kebahasaan kalian, dan juga penalaran matematis kalian. Nah, hal ini nantinya ya tentunya yang mereka berharap dengan ada hal ini kalian tetap bisa belajar nantinya. Mungkin ada beberapa orang kan yang bilang lah, kalau core subjeknya hilang berarti nanti kalau kita misalnya mau gabung teknik yang terkenal fisikanya sulit gimana? Nah, sebenarnya kan dengan kalian bisa mengerjakan tes logika, artinya kalian kemampuan belajar kalian itu cepat. Nah, jadi cepat dan adaptif sehingga nanti kalian bisa excel juga in the class gitu. Nah, jadi mungkin kalian ya yang tertarik itu bisa cek nanti di SNBP. Kalian cek aja SNBP 2023, informasinya banyak beredar di sana. Nah, mungkin sama kayak David, aku juga coblos banyak universitas ya teman-teman, sekitar 6 biji kayaknya atau 7. Dan
kalau coblos universitas itu kan berarti hitungannya udah ujian mandiri ya, jalur mandiri. Karena jalur yang kalian bisa rame-rame masuk itu cuma dari yang pemerintah, yang SNMPTN sama SBMPTN. Sedangkan untuk ujian mandiri kalian bisa masuk ke semua universitas tergantung budget kalian. Karena lumayan ya teman-teman ya, satu tes untuk daftar di universitas itu butuh sekitar 500.000 sampai mungkin 1 juta ya. Iya, tergantung PTN masing-masing, itu kebijakan masing-masing. Iya, jadi ya dananya cukup besar juga. Betul. Dan kalau kalian udah keterima di salah satunya pasti kan cuma pick one, and then you lose ya your money yang udah masuk gitu kan. Nah, jadi aku tuh ada daftar di ITB, ada daftar di UI, ada di Undip, ada di UNS, ada di ITS, ya dan masih beberapa lagi. Nah cuman ya untungnya dengan persiapan rupanya aku lolos di jalur SBMPTN yang gelombangnya itu lebih awal daripada ujian mandiri. Dan karena udah tahu lolos ya aku malas ya belajar lagi buat ujian mandiri. Karena ya kalau kalian misalkan dari ujian mandiri itu posisinya di paling akhir teman-teman. Di antara ketiga kami itu yang paling terakhir itu David. Yang pertama itu adalah Monica dan yang kedua itu adalah aku, sesuai dengan periode waktu yang dikasih gitu. Nah mungkin sedikit tips dari aku ya. Kalau mekanisme ya kalau kalian emang sungguh-sungguh mau, aku yakin kalian bisa cek sendiri. Mungkin untuk tipsnya dari aku, PTN itu sebenarnya bukan sebuah kesulitan ya, atau kan terkenal ya kayak wah ini butuh nilai yang tinggi dan segala hal macam. Menurutku di swasta pun juga butuh, di luar negeri pun juga butuh di PTLN. Namun yang paling penting itu menurutku driven force-nya, kayak faktor apa yang kalian jadikan sebagai pusher, the main pusher. Nah, kalian harus temuin itu dulu biar kalian bisa mencapai goal kalian. Kayak misal kalau dari aku, my main pusher adalah orang tua. Aku mau biar orang tua aku itu juga senang gitu loh. Kita udah satu visi nih, ya kenapa nggak dicapai gitu kan? Nah, mungkin itu dari aku dan kayak David ada tambahan? Ada aku mau nambahin. Kalian jangan ngelihat PTN tuh kayak lebih dari segalanya gitu. Enggak kok. Nggak ada salahnya kalian mau milih jalur apa, mau milih universitas apa, bahkan kalian kalau nggak mau milih universitas terus mau langsung terjun ke dunia kerja, itu sebenarnya nggak ada salahnya teman-teman. Dan kalian tuh dari sekarang harus bisa cermatin tujuan hidup kalian gitu. Kalian misalnya pengen milih jurusan apa di universitas apa, itu semuanya kayak benar, maksudnya nggak ada pilihan atau nggak ada decision yang salah. Tapi kan of course with every decision comes its own consequences ya. Jadi kalian ya terima konsekuensinya gitu. Nah, makanya kalian harus banyak-banyak riset jurusan kalian itu bagusnya di universitas apa. Apakah semua jurusan itu PTN tuh lebih bagus gitu? Enggak juga gitu loh. Jadi kalau bisa dibilang kalian jangan ngejar PTN cuma gara-gara nama, tapi make sure that kalian tuh tahu banget tentang PTN gitu, tentang jurusan kalian sama jurusan di PTN tersebut gitu. Karena pasti beda-beda. Kayak aku misalnya teknik mesin di ITB itu bagusnya itu dirgantara atau kalian belajar mesin pesawat. Itu ada kelasnya di ITB. Meanwhile di ITS Surabaya itu bagusnya robotik. Nah, itu kan perbedaan-perbedaan, maksudnya jurusannya sama, PTN-nya berbeda. Cuma karena aku dari PTN itu mau masuknya ke energi, aku mau kerja di pertambangan gitu-gitu. Nah, makanya aku masuknya di UGM karena mereka lebih excel di situ. Gitu loh. Jadi kalian harus cermatin hal-hal itu juga. Karena kalian setelah keterima di PTN pasti ada adaptasi lebih yang harus dilakukan. Karena kita kan dari sekolah swasta ya, dan mungkin lingkungannya akan berbeda. Gitu. Siapa mau ceritain beberapa? Mungkin ini ya, aku beberapa temanku nih ya yang masih SMA di bangku seperti kalian itu banyak yang nanya dan kegelisahan di PTN-nya. Mungkin aku juga mau nanya ke David nih ya. Sebenarnya nggak bisa dipungkiri ya, banyak yang takut karena kayak misal aku nih sebagai minoritas di PTN kan. Aku mau nanya David, sebenarnya gimana David? Ya, oke. Sebenarnya gini, kalau diskriminasi gitu-gitu sih nggak ada. So far yang aku lihat sih nggak ada ya. Cuma ya kalau kita kan nggak bisa ngindarin hal, maksudnya biasanya ada aja orang yang gitu. Tapi itu nggak melulu karena PTN atau gimana, enggak sih. Cuma budayanya mereka itu pasti berbeda. Itu bukan pasti berbeda, emang berbeda banget dari kita gitu.
kayak aku yang pertama kali masuk PTN tuh langsung kaget gitu dengan budayanya mereka, dengan kayak mereka tuh solid banget bareng-bareng gitu. Terus aku yang kayak agak individualis, rasanya tuh nggak bisa gitu. Jadi aku harus memaksa diri aku, nge-push diri aku sendiri untuk keluar dari comfort zone aku. Oke, another thing to keep in mind ya. Ini yang menurutku juga second problemnya nih ya, yang banyak ditakutin sama orang-orang yang mau PTN tapi terhalang dengan beberapa problems, yaitu adalah seniority-nya. Nah, mungkin banyak yang nanya nih, karena PTN itu kan juga terkenal kan sama senioritasnya kan. Nah, mungkin dari Cece Monica ini gimana? Kalau dari aku sendiri di arsitektur tuh senioritasnya nggak terlalu nggak terlalu menonjol gitu. Jadi kalau ke cutting atau kalau ke kakak kelas atau apa itu masih biasa aja. Mungkin lebih respect aja ya. Kayak kalau jalan tuh disapa gitu loh. Pagi mas, pagi mbak gitu. Teknik kimia gimana? Nah, gini ya teman-teman, menurutku emang di dunia ini selalu pasti ada dua sisi kan. Kalau misal kalian ya menelusuri semua sisi, ya senioritas pasti ketemu. Menurutku di semua tempat itu pasti ada. Cuman gimana kalian bisa dengan cermatnya, ya kalau emang kalian nggak mau ya coba jangan terlalu menelusuri hal tersebut gitu loh. Karena ya emang kalau kalian ya seperti biasa aja ya aman-aman aja ya Fit ya. Malah kalian happy. Menurutku juga di PTN ini soalnya kekeluargaan banget. Kalian bener-bener dirangkul kayak kalian itu bagian dari satu sama lain. You are a part of each other gitu loh. Dan itu bener-bener kerasa teman-teman. Jujur aku di PTN ini beda banget. Menurutku ini new experience banget. Kayak rasa kekeluargaan itu menurutku emang gak bisa diimajinasin ya. Tapi kalian emang harus rasain langsung sendiri. Nah, jadi ya buat teman-teman yang mungkin emang udah punya ambisi buat ke PTN, coba deh kalian bener-bener give out your best, karena kalian bener-bener bakal dapat hal-hal yang sekiranya nggak bisa ditemukan di kota-kota besar juga gitu loh, kayak di sekitar ya di sini dan ya di sekitar BSD gitu. Ya banyak banget sih value yang bisa kalian ambil. Nah, kan kita dari tadi tuh nge-sharingnya yang general aja ya, kayak pengalaman kita dan segala macam. Dan karena waktunya terbatas juga, jadi kalau kalian pengen connect atau nanya lebih lagi sama kita, nanti boleh kok kayak hubungin kita, atau mungkin kalian minta kontak kita dari, karena kita juga punya Instagram, atau mungkin kalian mau pakai LinkedIn juga boleh gitu ya. Itu juga keren sih. Cuma ya kalau mau nanya-nanya, karena masih banyak banget yang belum ke-cover gitu dari segi pergaulan, adaptasi lingkungan, ekosistem segala macam itu banyak banget. Jadi kalau kalian yang penasaran banget ya, tinggal nanya langsung ke kita juga aman. Kiranya itu aja. We'd like once again to say thank you to Kak Jason, Kak Monik, and Kak David. Yes, thank you so And by much. the way, Did you all know that Pak Jason was also our student council president, right? give some credit to him. I guess he deserves it. Yeah. Yes, okay. Okay. So moving on. So who are we going to have next? Yes, so next we will be having someone who attends the Taylor's University in Bachelor's of Culinary Arts and Food Service Management. Yes, that is right. So should we just directly invite her to stage? Yes. So let us welcome Kak Bernadine Putri Emilia. Hi guys. Perkenalkan, nama aku Nadia. I'm an alumni of St. John's Catholic School BSD. I was graduated in 2018. So 6 years ago, I was still wearing the same uniform as you guys. Well, I went to St. John's since I was junior high and senior high. Jadi aku sekolah di sini dulu selama 6 tahun. And then I went to Taylor's University Malaysia for college. Agak deg-degan ya, udah lama nih. Dan aku baru aja graduate last year. Di Taylor's University
University Malaysia. I took the major Bachelor's of Culinary Management Malaysia, Bachelor's of Culinary Arts and Food Service Management for 3 years program. Jadi selama aku di sana, Oke, jadi sebelumnya aku diundang di sini untuk do a little bit sharing session with all of you guys. Jadi sharingnya itu lebih ke kira-kira bekal apa aja sih yang aku dapetin sama aku sekolah di St. John, dan bekal apa aja yang aku pakai akhirnya untuk overcome the challenges sama aku di dunia kuliah bahkan di dunia kuliah. So I probably can call myself an entrepreneur sekarang karena I'm the small business owner called Nutari Service. So yeah, and I'm going to introduce myself. First thing first, in my personal opinion, bagi aku sekolah itu bukan cuma tempat untuk belajar teori, tapi juga praktek. Dan praktek yang aku maksud di sini itu not just going to the lab or PE lessons, tapi adalah life skill. Dan menurut aku life skill itu penting banget karena itu yang membentuk karakter aku hingga aku bisa sekarang. Oke, jadi aku mulai dari when I was in high school aja kali ya. Pas aku SMA, pasti aku ngerasa challenge-nya akan lebih daripada pas aku SMA. Dan mungkin kalian juga pernah ngerasain ketika disuruh presentasi itu rasanya nervous banget, grogi. Dan itu yang aku masih suka rasain sampai sekarang. Tapi dulu karena sering banget, almost every week or every 2 weeks pasti ada aja subjek yang mengharuskan kita untuk melakukan presentasi. Perlahan itu yang membuat aku juga bisa jadi lebih pede, tapi nervousnya tetap masih ada sebenarnya kadang-kadang. Cuma itu yang membuat aku jadi lebih terbiasa. Itu salah satu life skill yang menurut aku dapetin dari St. John sama aku sekolah, untuk ngobrol, untuk ngomong di depan banyak orang, dan lebih tertata. Selain itu yang aku dapetin pas aku SMA, yang paling aku ingat adalah ketika aku dikasih tugas ekonomi untuk cari ide dari mulai desain, branding, marketing, untuk jualan. Jadi kita waktu itu disuruh untuk brainstorm produk apa yang kira-kira bisa dijual. Karena waktu itu aku IPS, I'm a social student. Mungkin kalian yang anak IPS juga pernah ngerasain waktu itu disuruh jualan. Dan di situ aku ngerasa kayak, wah, belum pernah lagi disuruh ngerjain tugas kayak gitu. Dan selain tugas itu kan ada banyak ya, kita ngerjain pelajaran lain. Di situ aku ngerjain for the sake of nilai aja, gak kepikiran lah untuk dapetin nilai bagus atau dapat award apa. Tapi aku ngejalanin based on my passion aja. Aku jalanin udah gue happy aja. Yeah, so at that time I was in a group of 4. I was handling the production. Ada juga teman aku yang handle the marketing, social media, dan tentunya ada yang handle bagian financial, bagian hitung-hitungan lah. Saat itu, aku sama temenku, namanya Cika, kita tiap hari sebelum sekolah bangun jam 4 pagi,
untuk do baking. Karena waktu itu aku jualannya produk cheese sticks. So I improve cheese sticks untuk dijadiin berbagai varian rasa lah. Dan aku di situ ngejalanin tiap hari, bangun jam 4 pagi sebelum sekolah, baking and then do all of the packaging. Rasanya lumayan exhausting sih. Karena bangun jam 6 pagi aja untuk sekolah biasa kadang-kadang masih susah. Ini tiap hari sebelum sekolah mengharuskan aku untuk baking, masih setengah sadar gitu ya. Belum lagi kalau ada yang gagal, belum lagi ada yang gosong. Itu paniknya bukan main, pengen nyerah. Dan waktu itu ngejalaninnya kayak ya udahlah mau gimana lagi, demi nilai, kok gini amat ya nyari nilai. Tapi puji Tuhan aku tetap jalanin dengan go happy karena jalannya bareng-bareng sama teman-teman. Dan belum kepikiran sebenarnya apa sih yang aku dapetin dari project itu. Sampai akhirnya here comes the day ketika aku disuruh untuk presentasi, menjelaskan all the product details dan penjualan hasil penjualan akhir. Ternyata my group is the group with the highest profit among all. Dan di situ rasanya tuh kaget karena kita semua waktu itu nggak kepikiran kalau bakal mendapatkan achievement itu. Sebelumnya kita jalanin ya udah, tapi di satu sisi itu rasa bangga sama diri sendiri itu ada karena realizing that ternyata kita bisa mengalahkan rasa ego di dalam diri kita, di mana ya pasti ada rasa pengen nyerahnya, rasa capeknya, terus ngeluh-ngeluhnya. Dan ketika itu semua terlewati, itu rasanya tuh bangga banget sih dan lega banget. Nah ini juga mungkin yang aku bisa sharing ke kalian, bahwa cara pikir itu terhadap segala sesuatu itu penting banget. Di sini mungkin yang aku mau sharing lebih ke life skills yang aku dapetin selama di sini itu ngebentuk aku banget untuk jadi orang yang lebih pede, karena itu kepake banget di dunia kuliah, bahkan di dunia kerja. Yang mungkin aku nggak sadarin selama aku sekolah, tapi ketika aku masuk di dunia kuliah dan dunia kerja, ternyata tuh berguna banget. Mungkin hal-hal kecil yang kalian nggak pernah sadar, pasti nanti kalau misalnya kalian masuk di dunia kalian baru realize gitu bahwa oh that thing is really important ya. Padahal even small things. Sampai aku tuh punya ibarat hidup itu kayak orang berenang. Pas kita masih TK, SD, SMP, SMA, kita masih sekolah, kita masih berenang di dalam kotak which is limited, terbatas. Tanggung jawab kita masih sekedar menjadi murid dan masih pakai pelampung, masih ada yang guide kita, yaitu guru dan orang tua. Tapi ketika kalian masuk ke dunia kuliah, kalian udah berenang di laut bebas. Di situ tanggung jawabnya pun akan semakin luas sebagai orang dewasa. Karena laut bebas itu gak ada akhirnya, gede banget. Cuma itu pilihan kita lagi. Kita mau pilih untuk fokus, susah banget nih berenang di laut bebas, gak ada habisnya, atau mau nikmatin proses. Karena yang aku sadar sekarang itu terkadang orang suka lupa sama proses kehidupan, karena mereka selalu fokus sama the end result, tapi lupa untuk menikmati prosesnya. Nah yang aku rasain sampai sekarang, aku punya bisnis sendiri, I recall the knowledge dan segala skill yang aku dapetin, itu cara berpikir kita itu ngaruh banget. Jadi yang aku mau share ke kalian di sini adalah mindset kalian itu penting. So selagi kalian masih muda,
mungkin kalian bisa perkaya sama diri kalian dengan hal-hal yang positif supaya bisa membentuk quality of mind di diri kalian. Jadi kalian bisa be untouchable. Kalian bisa overcome the challenges in your life, mau itu di dunia kuliah atau di dunia kerja. Maybe that's it from me. And I really wish you all guys the best for your future and of course. Thank you very much. Wow, she's amazing, yeah. She taught us to just enjoy the process, guys. Even sometimes you think, I'm so lazy. Just enjoy it, guys. Yes, just enjoy it. And also, in order to do all of the things Kak Nadine, Kak David, Kak Jason, and Kak Monica has done, I guess we also need to put some effort, put some work in high school, also in the coming years ahead, so that we can be someone in the future. Isn't that right? Yes, and don't be afraid of maybe your opponents, because who knows? Maybe you'll get into like really great universities like them. Yes, alright. So, is it just time to move on to the next alumni? Yes, so who will be our next alumni, Jack? So, our next alumni who graduated from class of 2020, the first batch who had an online graduation, and she enrolled at Handong Global University, taking Global Management major. So without further ado, let's just welcome Kak Tania Andervina. Good morning, St. John's! Ini keren deh, semangat banget. Bosen kan? Masih bisa kan? Oke, perkenalin nama aku Tania, dan bener yang tadi udah dibilang sama hostnya. Aku batch corona guys, jadi aku sebenarnya graduate-nya online di Zoom. Kameranya mati sih tapi, gitu. Jadi berbahagialah kalian kalau sekarang udah gak corona, jadi kalian bisa graduate dengan proper. Jadi nanti yang kelas 12 semangat ya habis itu. Aku sekarang kuliah di Korea dan aku kuliah secara gratis karena aku 100% scholarship. Dan ini aku juga mau share gimana caranya kalian bisa kuliah dengan gratis. Siapa tahu ada yang tertarik kan ke Korea. Nah, aku masih kuliah, belum lulus. I'm in my 6th semester, jadi udah junior. So, the university that I attend, it's called Handong Global University, or HU for short. Tapi G-nya itu, it also stands for God's University. Jadi, the other name for my university is Handong God's University. It's a Christian university. Dan itu terletaknya di kota Pohang, jadi bukan di Seoul. Ada yang pernah dengar kota Pohang? Gak pernah, ya itu desa. Ya itu, it's a developed city. Tapi emang nggak sebesar Seoul, emang nggak semaju Seoul juga. Dan itu sekitar 3 jam atau 4 jam dari kota Seoul, tergantung kesananya naik apa. Kalau misalnya naik KTX itu bisa 3 jam, tapi kalau misalnya naik bus biasanya lebih lama. Gitu. Lebih dekat ke Busan atau Daegu, pernah dengar Busan? Train to Busan tahu? Ya itu terkenalnya gara-gara itu ya. Jadi emang lebih dekat ke Busan dan dia daerah pantai. Jadi dari kampus aku 20 menit itu bisa langsung ke pantai. Enak ya, bisa ke pantai tiap hari. Nah, it's called Handong Global University. Cuman sadly, percentage dari international students kita itu baru 15%. Dan masih lebih banyak orang Koreanya. Dan kita tuh lagi gede-gedean pengen promote Handong ke banyak international students, potential international students gitu. Majornya apa aja sih? Emang gak semua major ada, tapi banyak banget kok schools-nya. I actually have the list, but since the PPT nggak ada, I'll mention a few. Kita ada Humanities and Social Science School, itu ada ISLL, which stands for International Studies, Language and Literature. Ada Management and Economics. For me, aku juga di Management and Economics. Ada Law, Hukum, Communication Arts. Terus ada Psychology, Social Welfare,
Terus ada kalau kalian anak IPA, kalian bisa ambil life science and engineering, computer science, mechanical engineering, and so on so forth. IT juga ada. Nah, what's really unique about this university, the university that I attended? First, biasanya kalau misalnya kalian ke univ-univ lain, kalau kalian apply pertama kali, nih aku mau apply mau masuk univ ini, kalian state nggak major apa yang kalian mau masuk? State kan, kalian bilang kan, aku mau major ini gitu. In my university, we came to the university with undeclared major, yang artinya kita masuk semuanya tuh nggak ada yang punya jurusan. Kenapa? Jadi di tahun pertama di freshman ini selama 2 semester itu kita bisa explore dulu kira-kira kalian mau major apa gitu. Kalau misalnya kalian udah tahu dari awal banget, oh aku pengen major ini, kalian bisa langsung ambil kelas-kelasnya. But in my case, aku tuh labil banget. Aku nggak tahu mau ambil jurusan apa. Oh, there you go. Let's go studying South Korea for free. Next. Next. Yes, this is my university. Ini gedung yang paling terkenal. Next. Di kota Pohang, di bawah banget ya. Paling east di sini. Next. 15% of international students. Next. Yes, so ini undergraduate programs-nya yang ada. But I already reviewed you. Next. Nah, lanjut dulu. Jadi kita bisa explore. Jadi kalau contohnya nih, misalnya aku masih bingung mau pilih law atau bisnis ya. Oh, baiklah. Nah, kalau misalnya aku masih bingung, bisa nih di tahun pertama aku ambil kelas introduction untuk bisnis dulu dan kelas untuk introduction untuk law gitu bisa. Jadi kita semua bakal nentuin major kita itu di tahun kedua atau di semester 3, which for me is really useful karena aku harus tahu dulu dong kira-kira kelas itu tuh kayak gimana sih gitu. Dan emang gak semua unit kayak gitu. Nah, yang kedua adalah ketika aku enroll di unit ini, kita semua tuh langsung secara otomatis double degree, ambil program double degree. Dan itu menurut aku keren banget karena biasanya kan untuk belajar untuk undergraduate program itu kan 4 tahun, tapi ini kalau misalnya mau 2 bachelor's degree kan berarti harus 8 tahun, tapi ini cuma 4 tahun. Nah, yang ketiga adalah kita bisa bikin major kita sendiri. Apaan tuh maksudnya? Jadi, kalau misalnya kalian, sorry, boleh mundur satu slide? Yang major, ya, oke. So, ini kan semua undergraduate program yang di-offer dari Handong. Tapi, emang kelas-kelas ini tuh campur bahasa Inggris dan bahasa Korea. Jadi misalnya kalau misalnya Management and Economics misalnya ada 20 kelas, terus 10 kelas Inggris, 10 kelas bahasa Korea gitu. Jadi dan biasanya yang Engineering and Arts itu lebih banyak kelas yang bahasa Korea. Jadi gimana dong untuk international students? Apa kita bisa ambil kelas-kelas ini? Nah, salah satu alternatif yang di-offer sama my university itu ya udah gimana kalau misalnya you made and you tailor your own major. You take the classes yang ada dari sini yang bahasa Inggris, then you design your own major. So I thought that was pretty cool. My second major, International Development, I actually made it my own. Kelasnya aku yang pilih sendiri. And it was pretty fun. Kenapa? Karena I know my goal long term mau apa, jadi aku bisa sesuai kelas-kelas yang mau aku ambil apa aja gitu. Jadi ini kelasnya ada bahasa Korea dan Inggris ya. Next. Tapi ada juga major-major yang 100% English. Semua kelasnya bahasa Inggris, jadi kalian gak usah worry. Aku gak pernah ambil kelas bahasa Korea karena bahasa Korea aku gak sebagus itu untuk ngerti Korean at academic level. Makanya aku ngambil Global Management. Next. I'm going to talk about admission. It is pretty general. Next. Yes, jadi aku nggak tahu kalau di sini di universitas di Indonesia sistemnya seperti apa. Tapi kalau di univ aku, jadi kita tetap ada document evaluation di mana kalian kirim transkrip, itu report card kalian, terus abis itu essay kalian juga bakal kirim recommendation letter dari sekolah dan tes-tes dan other official documents yang mereka akan evaluate. Lalu kalau misalnya they think you're eligible to go to the next step, you will be interviewed by them, dan dari situ mereka akan make the decision whether or not you will be diterima, you will be accepted. Nah, yang keren di sini adalah
sebenarnya kan soalnya aku nggak cuma lihat UNIP ini, aku juga lihat beberapa universitas di Korea yang lain. Itu tuh biasanya mereka minta tes topik. Tes topik itu kayak IELTS tapi bahasa Korea. Nah biasanya mereka itu, dan aku kan nggak bisa bahasa Korea sama sekali kan. Terus mereka bilang ya nggak apa-apa, itu optional kok, itu nggak harus. Nah itu juga salah satu alasan kenapa aku pilih universitas ini, karena di sana aku bisa belajar Korea dari dasar. Aku nggak harus ngertiin dulu gitu. Tapi emang it gives you a lot of opportunity dan lebih banyak advantage kalau kalian bisa bahasa Korea dari sini gitu. So I think that will be one of my tips juga kalau misalnya kalian mau study abroad dengan di negara yang main language-nya bukan Inggris, kalian harus belajar dulu bahasanya gitu. Next. Yes, so this is the scholarship that I received. Jadi kalian mungkin pernah dengar ya ada Korean Global Korea Scholarship atau KGSB, itu scholarship dari pemerintah. Dan itu emang amountnya besar banget. Tapi yang dari yang scholarship yang aku dapat itu bukan dari pemerintah, tapi dari unitnya sendiri. Dan itu aku dapat yang type A yang 100%. Jadi dia nge-cover tuition fee for 4 years. Dorm fee, meal fee, dan itu sangat cukup banget untuk 1 semester uang makan. Dan aku juga dapat uang jajan guys, senilai 2,4 juta per bulan. Jadi dalam 1 semester aku dapat lebih dari, yang dengan tambahan yang lain lebih dari 10 juta gitu dari sini. Nah, kalau misalnya aku nggak pulang, sekarang kan aku lagi break nih. Sekarang aku pulang, tapi kalau misalnya aku nggak pulang, aku juga bisa stay di sana di dorm mereka dengan free dan dapat uang untuk makan, gitu. Dan kalian Indonesians, of course you are eligible to also apply for this. Next. Tapi kalau emang kalian, kayaknya aku nggak terlalu pede nih ambil scholarship yang itu. Kalian juga bisa ambil scholarship dari test score, English test score atau Korean test score gitu. Next. Yes, but due to lack of time, I think we will just skip this. I think the most important part that I deliver is about the scholarship. Jadi kalau misalnya ada yang mau tertarik, you can always contact me. Next. And kalau misalnya ada yang next. Yes, kalau misalnya ada yang benar tertarik banget, sorry I messed up the year, but 2023 untuk yang kelas 12 nih, kalau misalnya kalian mau apply for fall 2023, itu kalian bisa submit the documents by April. That is it from me. Thank you so much for listening. I hope this is useful, and you can let me know if you wanted to stay connected after this. Thank you. Aduh, kok kan Adi? Aduh. Okay, alright, so I think the university is great like Jack if you want to go to Korea but still don't know your major, right? yes, of course, if you still don't know your major, just go to Handong University. Wow, we're just like a salesperson right here. Edison will be proud, you know? Yes, of course. Alright, so now, before going on to the next alumni, we have a performance from the students. Yeah, so there will be a guitar performance, and they will present a song titled "More Than Words" by Extreme. So let's just give a round of applause for students.
move on to the next alumni. So who will be our next speaker? Our next speaker is Kak Jingjing, but is Kak Jingjing already present right now? Oh, so it seems like unfortunately she's not here yet because she's having a meeting, right, Justin? Yes. So which is why we will head on to our Q&A session, where you guys can ask questions. Just raise your hand. Yes, please feel free to ask questions to our beloved alumni. Don't hesitate to ask because you might regret for not asking. All right. Yeah. So we have our alumni. Do you guys have any question? You guys have any questions? All right. The first one right there is that Edu. I guess it is. Please introduce yourself and ask your question. Hello, my name is Edo. I don't know what to ask from this question. What do you ask the question? Okay, so actually you have the question about what you want to know about, like, university life. But what is university life? How is it? Is it depressing? Okay. All right. Thank you for the question, Edu. So maybe, Maybe we can ask one of our alumni, yeah? yes. Or should we just invite our alumni back to stage? Is that right? Is that okay? No? Okay, you just want to answer from your seat? Alright, that's okay. So, Edo, do you have any specific alumni you want to ask to, or you just want to ask to anyone, to any of these alumni? Alright, so anyone would like to answer his question? What's his question again, Tasha? How is university life like? Is it depressing or not? So, maybe Kak David, do you want to answer it? Okay. Ya, thank you for the question ya. Sebenarnya tergantung perspektif kita mau melihatnya gimana. Apakah tugasnya banyak? Iya. Apakah kehidupannya susah? Yes. But there are other ways buat kalian tuh bisa buat university life itu nggak sesusah itu kok. Banyak aktivitas lain yang kalian bisa lakuin yang membuat kalian kayak energize balik gitu, terus kayak senang lagi gitu. Jadi pinter-pinter kalian nyari aktivitas dan nyari pertemanan yang bisa nge-support kalian dalam university life. Thank you, Kak. Okay, thank you, Kak David. So, is there any other questions, maybe? Maybe someone else. Yeah, someone else? Any other questions? Oh, maybe can I ask one question also? Yes, okay, you may. Okay, so Kak Tania, can I ask something because I'm also actually interested about like going to Korea. So what do you think is like the most important thing for us students who want to go to Korea, like about maybe the culture or the preparation? Okay, thank you for the question. Ya, jadi untuk ke Korea sendiri, kalau di Univ aku tuh memang nggak harus belajar bahasa Korea. But I highly recommend to study Korea first. Why? Because orang-orang itu biasanya nggak bisa bahasa Inggris. Apalagi kalau udah keluar kampus, di kampus aku masih mahasiswa ya, jadi they still can mau pakai bahasa Inggris. Tapi kalau udah keluar, udah ketemu sama orang-orang di toko atau orang-orang Korea, apalagi yang tua-tua, mereka tuh nggak bisa ngomong bahasa Inggris. So it's really important for you untuk belajar bahasa Korea dulu gitu. Thank you, Kak. Okay, guys. So for those who are interested about going to Korea, remember to take your Korean language lessons. Okay. Now we'll be moving on. Is there any other question that any of you would like to ask? Oh. Yes, Kak Cecil. Did you have side jobs, or if you do, how do you do that with the tight schedule? Who would like to ask a question to? Oh, anyone? Okay, so for our alumni, does any of you have like any side jobs? Oh, Kak Adin have a side job. Kak Adin, oh yeah. Kalau aku pas kuliah di Malaysia itu sebetulnya aku tuh pengen banget ngisi waktu luang dengan kerja di luar gitu, kayak di cafe or ya part time gitu, tapi karena aku di Malaysia paspor aku student jadi nggak bisa. Nah aku
biasanya kalau pulangnya ikut organisasi, jadi lebih ke organisasi. How do I manage? Mungkin kalau misalkan aku, kan aku lebih ke praktek nih, kitchen. Jadi aku biasanya, ya kalau misalkan ada PR tuh PR-nya udah dikerjakan di saat itu juga. Jadi diselesain, jangan ditunda-tunda. Jadi kita mungkin hasilnya di time. Thank you Kak Nadine. Ya ingat ya guys, don't procrastinate ya. Yes. Alright, so is there any other questions? I see another hand raising there. That one, okay. Oh enggak. Oh yes, okay. Boleh tolong spill dengan TBK-nya? Ya, ada gambaran gitu Pak. Buat kata yang mana di ketiganya? Iya, yang ketiga boleh Pak. Oke. Tahu Mika, David. Kak Jason, apakah boleh spill nilai UTBK-nya? Ini mau banget, mau banget. Jadi untuk UTBK aku sekitar 688. Oke, kalau aku sebenarnya bagus sih, 667 kalau nggak salah. Cuman matematikanya anjlok banget, 400-an. Kalau aku karena SNM, jadi nggak bisa ikut UTBK. Thank you, Kak. Thank you Pak. Is there any more question? Oh yes, we see. Okay, Nathan first ya. Buat Kak David, itu kan setahu saya UGM kalau mau masuk itu ada 3 tahap. Jadi tesnya dulu, terus interview sama diskusi. Itu diskusinya ngapain ya Kak? Selain itu, terus dikasih topiknya apa ya? Kalau di gelombangnya aku itu udah nggak ada interview sama diskusi, jadi cuman tes aja. Abis itu langsung masuk. Cuman di angkatan sebelumnya teman aku ada yang angkatan 20 juga. Dia tuh masuk UGM itu ada itu mirip, jadi ada esai sama ada diskusi. Biasanya itu kalau ada diskusi, ini kan kebijakan unik masing-masing dan bisa berubah setiap tahunnya ya. Biasanya kalau dikasih topik diskusi itu problem realita di masyarakat nih. Dan karena UGM tuh yang kayak lumayan dekat lah ke rakyat, jadi mereka akan ngasih problem-problem yang bersangkutan kayak ekonomi, terus pembangunan dan kayak ya polusi gitu yang benar. Thank you, Pak. Okay, any other questions? Alright. Oh iya. Ini aku mau nanya. Jadi kan biasanya kakak-kakak alumni ini aku dengar ada yang bangun jam 4 pagi kan. Nah, bagaimana cara bangun jam 4 pagi? Habis itu rasanya kayak nggak malas-malasan gitu, karena kan biasanya kalau bangun pagi-pagi banyak dari kita itu biasanya balik tidur lagi. Jadi bagaimana kita bisa bangun pagi habis itu mengerjakan apa yang kita perlu kerjakan gitu, bisa tetap fokus. Kalau aku waktu itu bangun jam 4 pagi itu karena sebenarnya mau nggak mau ya. Jadi kayak kalau misalkan kan waktu itu aku jualan. Kalau misalnya dia beli terus aku kayak malas-malasan karena malas aja jadi nggak jadi jualan. Kayak jadi menurut aku tuh lebih ke tanggung jawab sih, kesadaran akan tanggung jawab. Karena jam 4 pagi pun aku bangun itu baking, terus baru mandi, terus abis mandi siap-siap, abis siap-siap baru do all the packaging, habis itu sekolah. Thank you, Kak. Keren banget ya. Please give her a round of applause. Discipline is important ya, guys. Alright, so heading on to the next question. Wait, Fabrice first. Wait, guys. My question is, does each alumni have some sort of advice about life, especially in their perspective or their own life? Because some of us are about to enter their way of
life? Yes, thank you so much for the question. Maybe who wants to start first? Advice in life? Maybe Kak Tania, do you want? Okay. Oh, Kak Jason. Maybe kalau dari aku itu sih tadi bangun hal positif di diri kalian so that you can improve the quality of life. Jadi menurut aku kenapa cara berpikir kita tuh penting banget, akan melihat hal kecil di suatu hal itu tuh jadi kita bisa lebih menghargai sesuatu, kita lebih bisa menikmati proses. Jangan langsung kayak pengen instannya aja, kan kadang-kadang kita terlalu fokus sama goal kita sehingga kita tuh lupa sama prosesnya. Padahal proses itu yang penting untuk membentuk diri kita. Jadi menurut aku sih kayaknya nikmatin aja proses kehidupan, jangan lupa sama tanggung jawab, and tingkatin quality of mind. Thank you, Kak Nadia. So the first is to enjoy the process, guys. And the other, this for the alumni. Jadi kalau dari aku, satu tips itu harus punya prinsip hidup. Kenapa tuh? Karena di sana tuh culture-nya beda-beda, lifestyle-nya beda-beda. Kalau misalnya kalian gak punya prinsip hidup, kalian ngikutin gelombang aja, itu kalian bisa masuk ke pergaulan yang salah. And that's very very dangerous untuk aku. Makanya kita harus punya prinsip hidup dan berani untuk menghidupi prinsip itu walaupun sendirian. Karena aku di sana juga sendirian, walaupun di sana ada komunitas orang-orang Indonesia, tapi kan lifestyle-nya semua beda-beda. Apalagi untuk orang-orang international students yang ke negara orang, tidak ada supervisi dari orang tua, mereka bebas melakukan apa aja yang mereka mau. Jadi pergaulannya bisa bahaya kalau kalian nggak ada prinsip hidup. Tuh, jadi have life principle. Okay, thank you. Oh, katanya also have a side job ya. Maybe can you share a little bit about your side job? Oke, kalau aku di UNIF, aku kerja di dalam university, aku adalah asisten dosen. Jadi kerjaannya itu ngebantuin dosen. Dosen aku dosen bahasa Inggris dan dia ngajar orang-orang Korea karena di sana orang Korea juga wajib untuk mengambil 4 kelas bahasa Inggris. Aku grade, terus aku juga correct mistakes, grade PR mereka, grade test mereka, quiz mereka, gitu. Dan itu dibayar ya sama UNIF, bayarnya akhirnya UMR Korea. Okay, thank you, Kak. Okay, so I guess we'll move on to the next question. Alright, I see an hand raising right there. This question is for what do we have to prepare when we want to study abroad? Oh yeah, so I think similar to the question before, but this one is more general ya. Like what we need to prepare when we're going abroad, like studying abroad. Jadi yang semua orang pasti bakal harus prepare ya kemanapun kalian, itu official documents. Yang pertama, kita harus translate semua documents to English. Dan itu stepnya lumayan banyak juga. Jadi pertama aku harus translate, aku spill harga ya. Satu halaman untuk translate itu 50.000 pas itu aku dapat ya. Cuman itu udah 3 tahun lalu. Jadi banyak banget akte keluarga, akte keluarga, akte lahir dan segala macamnya itu semua harus ditranslate. Raport juga harus ditranslate. Terus abis itu aku harus ke notaris, aku harus ke Jakarta untuk ngurusin segala dokumen-dokumennya. Terus aku juga harus bikin visa, itu yang general. Tapi kalau untuk ke Korea sendiri, aku masukin IELTS, walaupun itu optional.
tapi itu sangat membantu untuk bikin dokumen aku lebih lengkap gitu. Ada lagi nggak ya yang spesifik ke Korea aja atau ke luar negeri? Siapin mental ya. Terus ya sih menurut aku other than the documents yang itu, kita sendiri juga harus siap gitu, siap untuk hidup dengan independen sendiri soalnya nggak ada siapa-siapa. Tapi nggak serem kok. And I really encourage, yang nggak tahu ya, mungkin ada beberapa dari kalian yang masih takut-takut kalau misalnya keluar negeri, nggak apa-apa, try something new. Karena seru banget untuk keluar itu, dan experience-nya kalian bisa dapetin mungkin nggak bisa kalian dapetin di Indonesia gitu. Tapi ya aku juga percaya sih pasti kayak kuliah di Indonesia juga ada keseruannya sendiri ya kak gitu. Jadi banyak-banyak doa lah ya. Kalian mau di mana gitu. Semoga membantu ya. Oke, thank you kak. Yes, so now let's just go on with our last alumni. Yes, our last alumni, which who actually attended Universitas Prasetya Mulia, right? Yes, and what major did she take, Tasha? In the finance major. Yes, and she graduated from class of 2017. Wow, quite a long time ago, right? So without further ado, let's just invite to on stage Kak Hira Cynthia Kusuma. Tes. Hi everyone. Good morning/afternoon. Okay, so hope everyone is still have energy ya. Masih semangat kan nih? Senang banget ya. Oh, di belakang udah ada presentasi aku nih gitu ya. Tapi kita hari ini bikin hopefully lebih casual aja ya. Dan kalau teman-teman juga ada yang mau raise hand in the middle of my presentation, itu juga boleh banget gitu. Nanti kita kenalannya nanti dulu ya. Nah mungkin hari ini we gonna talk about the topic regarding about finding myself. Sheila, dalam banget gitu ya ceritanya. Next, so mungkin I will start with a statement ya. When people say that, okay, there is only one crisis when you are young, yaitu namanya quarter life crisis. Biasanya pada bilang, oh quarter life crisis itu happening ketika kamu bingung, lagi galau. Oh, my next phase of life itu harusnya apa sih? Ketika umur 20s, when you are 21, 22, 23, 24, lagi galau-galaunya nih. Semua orang bilang awalnya, oh it's only once. But it's actually happening a lot of time. And it's happening a lot kayak unlimited. So in life, we always have unlimited life crisis. Tapi at least, I can actually break it down into 8 big life crises in my life. Next slide. Nah, these are some of the life crises I experienced during my high school until now. Nah, mungkin nanti kita bakal bahas satu-satu gitu ya. Case-nya mungkin aku sambil baca contekan aku juga. Nah, sekarang kita bakal kenalan juga. Next slide. So, hi everyone. Jadi kenalin nama aku Hira Cynthia Kusuma. You can call me Cynthia atau Cing Cing is my friendly name. So after I graduated from St. John's, I actually studied in Prasetya Mulia. I took finance major. Dan setelah itu, bukan setelah itu sih, on my first year of university, aku mulai internship. Dan internshipnya itu kalau kalian tahu, kalau kalian suka analisis saham, dan kalian sering lihat report-report saham, nah I used to work on that line of job. Jadi aku jadi equity analyst di Trimegah Sekuritas, terus ketagihan nih. The next year aku cari lagi the similar internship, but with different company. So the next year I go to Mirae Asset. Dua-duanya it's a stock broker. Jadi kalau kalian tahu suka investasi saham, aku kerja di sana. Tapi with different base of clients ya. Kalau Trimegah more on to the institutionals, jadi ketemunya sama company. Kalau Mirae Asset itu lebih ke individu gitu. Jadi misalnya papa mama kalian itu punya akun di sana, mungkin aku pernah ketemu sama mereka. Nah, but on the 2019, the same year, on my second internship, I actually did a double internship on the same time. Tapi it was an accident gitu. Jadi ketika aku nyari kerja lagi, ternyata orang yang awalnya dari equity analyst ini, dia bikin a startup consulting company.
So, I mean, I never really want to reject an opportunity, so I tried. So, that was my very first encounter to a startup world. Jadi kalau mungkin yang masih bingung startup itu apa, startup itu kayak mungkin Gojek, Halodoc, yang sekarang mungkin terlihatnya sudah besar, tapi mungkin 5 tahun lalu sebelumnya mereka tuh masih muda ya, still a young company. And that's when we call it actually a startup. Dan recently kerjaan aku sekarang itu berhubungan sama startup investment. Jadi kalau kalian lihat, oh Halodoc 5 tahun lalu, nah kita sebagai analis, kita mencari nih bibit-bibit potensi startup yang akan kira-kira berpotensi untuk grow sedemikian rupanya. So that's about venture capital and investment analysis what I'm doing. Tapi di tengah-tengah itu, if you see, di sini ya, agak melencong sedikit. So once I would like to be an entrepreneur. Then what I did is I actually created a financial literacy platform to actually try to educate orang-orang tentang personal finance and stocks investment. Dan it doesn't only apply to people yang on the villages gitu, bahkan ketika teman-teman aku, teman kuliah aku, teman SMA aku, bahkan mereka nggak gitu familiar dengan caranya investasi saham tuh gimana, nggak tahu bedanya obligasi versus saham versus yang lain, mereka tuh bahkan nggak tahu. So it makes me concerned, but at the same time aku ngeliat ini orang pada gabut ya 2020 ketika pandemi. Jadi so that's why I actually build Duit Academy gitu ya. Kalau yang punya Instagram, itu ada di Instagram sebenarnya, duit.academy. Agak promosi sedikit gitu ya. Okay, so that's more or less about me. Nanti kalau if anyone would like to know atau mungkin tertarik untuk ke karir yang related to this, so yeah, just hit me up. Nah, kita masuk ke the Q-nya ya, nextnya. Jadi this is my first dilemma gitu ya. Bahkan yang di awal-awal tuh adalah kita milih sekolah gitu. Why did you in the first place choose St. John gitu? Jadi ya as a konteks pas aku dulu masuk sini sebenarnya I got several offers dari beberapa sekolah gitu. Then why I finally choose St. John's at the end? And no, it's not because of academic reason. Well, it's a mix of both. I chose St. John because first, I would like to go to Germany because a lot of people say, oh ya kalau kita St. John bisa ada potensi untuk fly ke Germany gratis nih. Kalau kalian misalnya menang lomba kompetisi AIMS, ACOI, BIMS, by Goethe Institute gitu. Nah, but on the second one is non-academic karena I feel like, oh gue pengen jadi yang keren banget nih. I wanna do fencing. Jadi waktu itu aku tertarik sama St. John karena ada fencing ekstrakurikuler. And finally, I joined, and gak cuma fencing, I joined basketball as well, I joined dance club as well, jadi semuanya lah. So what I'm trying to say adalah sebenarnya kalau misalnya kalian punya non-academic things, is it something yang bakal bantu work kalian? Mungkin secara directly enggak, tapi it's helping you indirectly. Karena gini, let's say kalau misalnya kamu ya di depan bosnya ngobrol sama 5 orang yang sama. 5-5-nya tuh analis, the same people, they're working in the same line of work. Terus what makes you special dibandingin sama the other 4 candidates? They will not ask you about your work anymore, but they will ask you, okay, what you do on your free time? What's your hobby? And then you're gonna say, oh, I play golf, I play basketball. And then, mungkin kayak, sebenarnya I actually really wanna play golf. So you can actually connect with the person using your hobby, but not your work. So maybe that's something that you can build from now. So if you go to the next slide, the first lesson that I learned is actually get a hobby. Do something else aside from your work. It will gonna help you in the future to build better work network. That's one. Terus mungkin kita kedua kali ya. Nah, kalau ini to join as many organization versus focus on my study. Jadi pada akhirnya sebenarnya galau kan, pengen join organisasi banyak, tapi kalau misalnya gue join organisasi, waktunya bakal kebuang nih, gak bisa belajar gitu ya. Mungkin beberapa orang gak relate kayak gitu ya. Cuman kalau misalnya in my personal experience, this is what confused me. Dan akhirnya it's not a choice. So I can still do both. I can still join organization, student councils. I was a vice president, kalau nggak salah pas kelas 8, I forgot. Terus but also at the same time focus on my study as well. Dan tentunya kalau dari organisasi ini, I feel like my organization itu adalah key asset to unlock the next door. Maksudnya gimana? Contoh nih ya,
Misalnya kalian student council sekarang di SMA. This will not directly help you to get your first full-time job, no. Tapi dari kamu sekolah versus nanti kamu kerja, tengah-tengahnya kan panjang ya, ada kuliah dan lain-lain. So by having the student council experiences, you can actually unlock your first organization experience in university. You can unlock your first internship experience in university, and it happens to me. Jadi ketika aku masuk ke Trimegah, misalnya aku mengalahkan kandidat lain, it's not because of just my GPA, because everyone can have a good GPA. But because they said, oh, we like you, Cynthia, we like you, Jingjing, it's because you have that leadership skills. How it shows is because, oh, you were the leader, for example, in the student council back then when you were high school. So that kind of thing can actually be your added value lah, ketika kalian masih muda gitu. And it goes the same, oh nanti pas kamu internship pertama kamu bisa jadi value kamu untuk internship kedua. Internship 1, internship 2 kamu, yang tadi aku startup consulting company bisa jadi your key asset value pas ketika kamu apply your first time job. When your friends is just baru freshly graduated and you got already like 4 work experiences versus your friend yang sama-sama baru graduate. So that kind of the thing you can actually find and start from high school and from university. So that's more or less it is. So the second one is actually the lesson learned is build your key assets as early as possible. Okay? Dan yang ketiga, wah, kemarin I was a bit like galau ya, mau naruh ini atau enggak ya. Tapi I think this is one of like quite an essential milestone in my life when I was bullied at school. So di sini terjadinya pas aku masih SMP. Aku sempat galau pas dibully itu, apakah gue quit school aja ya? I don't wanna continue school, I don't wanna face my friends, but that's karena pada akhirnya kan kayak, why, kenapa kita, sorry banget, maaf. Jadi gini tuh. Jadi kayak pada akhirnya kayak if you think about it, kenapa you are the one who have to adjust to the certain conditions when they are the one who is yang salah tuh mereka gitu. Kenapa you are the one who should adjust? So at the time is that I didn't confront them in face. They were a group, biasa ya kalau kita SMP SMA tuh masih banyak geng dan segala macam. Dan what I didn't confront them. I spoke to the council, we consult together, and we see what's the next action point, what's the better next action point gitu. Jadi kalau misalnya let's say amit-amit kalian pernah di posisi seperti itu, jangan selalu terbawa sama emosi, karena kalau let's say misalnya oh kalian nyamperin terus kalian tonjok those who bully you, then maybe you are the one who is wrong. Actually, jadi kayak kita try to solve that lebih dingin. Dan what I wanna try to say di sini adalah learn to be resilient. Karena gini, yang aku mikir adalah not because I enjoy being bullied ya, tapi kayak I feel like this is like my greatest life lesson. Karena kalau misalnya I was not bullied, I don't have the mentality. Kalau di sekolah kamu tuh lagi di protected environment. Jadi kalau misal teman kamu ngapain kamu, mungkin guru tuh bisa scolded those people. Tapi when you work out there, no one is helping you. You're the one who help yourself. So that's when you actually know whether you have a great mentality or not. So this kind of thing, tapi I don't say kayak oh kamu harus punya mentality seperti itu if you are bullied. Enggak, tapi it's something you can actually start learning dan try to actually be an open-minded person. Okay, next. Kayaknya banyak ya, aku jadi kelamaan, maaf ya kalau ini. Terus nextnya, we can go to the next slide. Ini ya mungkin science or social, kalian udah tahu lah ya. To quit high school or stay, I think this one is like the biggest plot twist juga. Yang I wanna say adalah waktu itu there was this one class with Miss Ender juga. Terus I say, Miss, I'm bored, males banget nih ikut kelas 10 kayak gini. I don't make real money. I want to make money now, I want to quit now, like right now. Terus abis itu, tuh Miss Ender sanksinya gitu ya. I was very bored, I just want to quit. And then Miss Ender, I complained the same thing to Miss Ender, to my family, and also some of my friends.
And then they responded to me, no, what are you doing? Why do you want to quit school? Is it because of just about money? If it's just about money, don't quit. So pokoknya aku galau ya, biasa ya anak SMP gitu kan, kayak mau cari duit nih, ngeliat temennya lala segala macam, pengen kabur jauh dari orang tua, living independently. So that was in my head pas SMP. But long story short, I'm grateful that finally I didn't quit. I graduated as a valedictorian during my junior high school. Dan abis I graduated from that, and if I ever, even if I have a time machine and I can go back to that time, I will choose the same decision, not to quit school at all. Kenapa? Not because I feel like, oh ternyata sekolah itu ngebantu my work job description, enggak. Sekolah sama job description aku sekarang ketika aku kerja itu beda banget guys. Tapi what makes me feel the time in the school is valuable adalah ketika aku sekolah, ketika aku kuliah, that's when I can buy the time to actually think about myself. That's when I buy the time to know myself better. So disitulah kita bisa kayak ya udahlah, kita tahu we do the wrong things, kita coba aktivitas A, kita nggak suka kita cabut, and so on. Yeah, I think itu. So provide extra time to learn yourself. Sebenarnya ada banyak lagi, cuman I think it's already quite. Ini mungkin next aja, science social, unit change major. Okay, next aja. Yeah, those are like some of the lessons lah. Terus next, I think going to work segala macam. Nah, maybe this is the last one karena mungkin kayak di sini kan aku lihat kalian juga udah mau OTW graduate dan mungkin udah mau start kerja sekarang ya mungkin. So ketika misal aku milih kerja, jadi as a background ya dulu I chose science studies actually. Aku science major di St. John, terus pas aku kuliah aku ambil finance. Ini kan sesuatu yang berbeda gitu, tapi at the time you can adjust. Terus pas aku kerja, gimana sih cara milih kerjaan gitu ya? So sebenarnya ini bisa beda-beda tiap orang, tapi kayak what you have to ask yourself and step back is about you ask yourself what are your life values that rank it. Kalau for me, first it's about mission, second it's about money I can get. Kalau mission, what does it mean gitu ya? Kalau misi adalah, kalau me personally, I want to create a direct impact to the society. Dan how my current work affects that. Jadi kan aku sekarang kerja di venture capital ya, invest di startup yang masih kecil. Jadi dengan aku misalnya kasih decision yang bagus, kasih rekomendasi ke startup, oh aku mau invest di perusahaan A nih. Kalau perusahaannya berhasil, kemudian kan tentunya ada efek yang berkelanjutan ya, makin banyak orang yang bisa employed and so on. And I think on the second one is about the money. Kayak how you think the industry is sexy gitu ya. Kalau misalnya kalian lihat beberapa industri kan mungkin udah ada yang menurun. So how you define sexy is about kayak, oh sebenarnya ini kerjaan susah nggak sih untuk di replace? Is it something yang that can automate? Misalnya ya dulu aku pengen jadi astronot, tahu-taunya 5 tahun kemudian udah ada astronot pakai AI. So orang-orang nggak dibutuhkan lagi untuk misalnya naik ke bulan dan segala macam. So that's not the work that can generate you a lot of money. That's like it's a replacement, it's easy to replace. So those are the two factors yang mungkin nanti kalau misalnya kerja bisa nih dipikirin tuh apa sih yang aku mau gitu. So maybe that's it yang aku mau share. Kayaknya terlalu panjang juga. So align with your life values and yeah, I think this is it. So mungkin conclusionnya adalah life is always an endless battle, but the endless battle is not with your environment, but the biggest battle is actually the one you fight with yourself. And that's when you try to actually find who am I, who were I, who I want to be, and that can actually be learned by this at least 7 lessons that I have in my life. Thank you everyone, have a great day. Experience ya. Thank you Kak. So I think we will open like a Q&A for Kak Jingjing because before she was not here. Is there anyone who would like to ask?
start with just one question, right, Kak? So nowadays, I think a lot of young people are starting to like invest on their own. So like, do you actually encourage them to do, especially when they are still like in school? Jadi we talk about stock investment ya, belum ke startup investment ya. Jadi kayak mungkin the question adalah apakah kita we have to start now as early as possible independently? The reason, the main answer is actually yes. Karena when we talk about investment, it's not always about the return you got, it's actually the habit that you build. Karena kalau misalnya kamu nanti pas kamu kerja baru mulai, kadang-kadang the way you actually allocate your money udah beda nih. Udah terlalu biasa untuk spending dulu before saving, before investing. But if you can start misalnya dari sekarang, okay, you got your pocket money from your mom, from your dad, and then atau dari kakakmu atau adikmu segala macam lalala. So what you gonna do is that you try to allocate it first. Gak apa-apa didiemin dulu. If you haven't known which stocks I would like to invest in, it's fine. So at least kalian accumulate dulu nih certain amount of money in one pool. You open a rekening bank atau mungkin langsung rekening saham. Dan abis itu bisa kalian invest deploy. So mungkin itu jawabannya. Okay, thank you, Kak. So maybe we'll be open for one more question. Does anyone here have any other questions? Oh ya, Not? I think already clear ya. Kasih kita dia presentasi bagus banget. Oke, ya. Yes, it's fun. I believe everyone here is happy because it's already 9:26. Yes, I know. So I think once more give like a big round of applause for all of our alumni. Yes, and now we would like to invite all the alumni to go to the stage. Yes, And we please. also invite Mr. Chatur to give a little present for our alumni who have decided to come here to share their knowledge with us. Yes, dear alumni, I'm really happy to see you here. And then there is no more words to say. Thank you very much for your presence and your presentation as well. Thank you very much. Okay, once again, give a round of applause, guys. I hope that one day after you graduate from St. John, then you are invited again here as alumni and coming and alumni sharing, yeah? Okay, be ready for that. Once again, let's give another big round of applause for our alumni. Once again, thank you so much for all of our alumni. And I think before our photo session, we will invite again Joshua to lead the closing prayer, yeah? Yes. Okay, before we end the activity, let's pray. Once again, I ask everyone to stand up.
Friends, teachers, and alumni, let us pray. Father, Son, Holy Spirit, Amen. Father, thank you so much for this event that went well. Despite the technical difficulties, I pray that everyone here has gained some kind of benefit, either by information or motivation for their future life. Father, now we're about to end the event, so I pray that everyone here, including the alumni, may go back and resume their activities in peace and under your guidance. In Jesus' name we pray, Amen. Father, Son, Holy Spirit, Amen. Thank you, Joshua, for the prayer. So I think that is all for our alumni share.